Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang beranggotakan Renaldo, Abel, Cynthia, Deswilia, Irfan, dan Mas Alvirgi, yaitu saya sendiri, akan mempresentasikan jawaban kami mengenai tugas 3. Di mana di tugas 3 ada studi kasus yang menceritakan tentang SIPAPRODI atau Sistem Informasi Panen dan Pendugaan Produksi Padi. Yang dari pertanyaannya, di sini kami mempunyai 2 soal pertanyaan yang diberikan, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi resiko terhadap implementasi sistem informasi panen dan pendugaan produksi padi atau SIPAPRODI. Yang kedua adalah soalnya adalah dari hasil identifikasi resiko yang terjadi, dari soal nomor 1, klasifikasikan resiko menjadi resiko negatif dan resiko positif. Dan bagaimana strategi kita mengatasi resiko negatif dan resiko positif. Di sini untuk pertanyaan nomor 1 adalah dengan cara mengidentifikasi faktor input. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Pertumbuhan tanaman padi sangat bergantung pada faktor lingkungan, terutama iklim. Faktor iklim dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam mengusahakan teknik budidaya yang tepat. Yang kedua adalah aset proses organisasi. Sistem informasi panen dan pendugaan produksi padi atau SIPAPRODI dikembangkan untuk menduga waktu panen optimum dan potensi hasil tanaman padi. Oke, nama saya Evan Fernando Halim, NPM 2125240018. Yang ketiga, pernyataan Ronnie Coop merupakan SIPAPRODI dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.NET atau VB.NET untuk pengembangan berbasis web. Metode yang digunakan dalam pembangunan sistem adalah dengan pendekatan System Development Lifecycle atau SDLC yang meliputi beberapa tahapan, yaitu A. Tahapan investigasi sistem, B. Tahap analisis sistem, C. Tahap desain sistem, D. Tahap implementasi, E. Tahap perawatan sistem. Yang keempat, rencana manajemen proyek, yaitu upaya untuk menjembatani hambatan dari faktor iklim tersebut, yaitu dengan membangun sebuah program komputer yang dapat menentukan pendugaan saat panen optimum dan perkiraan hasil padi untuk berbagai kelompok tanaman berdasarkan kandungan biomasa dan akumulasi panas yang diterima tanaman padi selama proses pertumbuhannya. Yang kelima, rencana manajemen risiko. Penerapan aktivitas proton sistem dilakukan dengan memonitor atau mengawasi sistem agar data di dalamnya tetap up to date, sehingga data yang disajikan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Oleh Francisca. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut versi kelompok kami, dari identifikasi risiko yang terjadi, maka proses pengimplementasian sistem informasi pada hasil panen, dugaan yang mungkin muncul adalah dari segi seperti yang pertama, keakuratan data, di mana apabila pengguna kurang lengkap dalam memasukkan data pada aplikasi, hal ini menimbulkan kemungkinan data yang menjadi hasilnya kurang akurat, sehingga pertumbuhan padi menjadi kurang optimal. Yang kedua ada kompatibilitas sistem, di mana sistem informasi yang disajikan kembali berdasarkan masalah yang terbaru muncul, saat dicobakan kembali pada perangkat, maka ini memungkinkan sistem menjadi kurang memadai saat dicoba pada perangkat tersebut, membuat sistem menjadi lebih cenderung terjadi kesalahan. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan yang kedua menurut kelompok kami, klasifikasi resiko negatifnya yang mungkin terjadi yang pertama, keakuratan data. Dari segi keakuratan data, apabila data yang digunakan pada aplikasi prediksi panen dan padi itu harus akurat dan juga ter-up to date atau terperbarui sesuai dengan kondisi panen. Karena jika data tidak akurat, maka hasil prediksinya juga nanti tidak akan akurat, sehingga dapat
kemungkinan merugikan bagi petani. Yang kedua, kesalahan sistem. Jika sistem prapodi mengalami kesalahan teknis seperti bug atau crash ini bisa disebut dengan pemberhentian uh, kerja sistem. Hal ini tentunya mengganggu operasionalnya. Kesalahan sistem ini bisa menyebabkan kehilangan data, bahkan kemungkinan kerusakan pada di dalam sistemnya. Kemudian dari segi penerimaan pengguna, sebagian besar petani mungkin tidak mau menggunakan teknologi atau belum siap dalam menggunakan teknologi. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pengetahuan dari petani mengenai teknologi atau keraguan terhadap keakuratan hasilnya nanti. Hal ini tentunya dapat menghambat adopsi dari aplikasi sehingga manfaatnya menjadi kurang diminati oleh para petani. Dari segi ketidakcocokan dengan kondisi lokal, tentunya aplikasi ini tidak dapat diterapkan di semua kondisi lokal, seperti daerah yang dengan iklim atau jenis tanah yang berbeda. Hal ini dapat membatasi manfaat dari aplikasi dan membuatnya kurang efektif untuk membantu petani di daerah tertentu. Baiklah, selanjutnya nama saya Ronaldo Aris Santoso, NPM 2125240009, akan melanjutkan pertanyaan nomor 2, yaitu 1. Penerimaan pengguna. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petani tentang manfaat dan cara penggunaan pipa prodi. Selanjutnya, menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk membantu mereka menggunakan SIPA Prodi. Selanjutnya, membangun komunitas pengguna SIPA Prodi untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Yang kedua, ketidakcocokan dengan kondisi lokal, yaitu mengembangkan model prediksi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan akurasi SIPA Prodi di berbagai kondisi lokal. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lokal untuk menyebarkan SIPA Prodi di daerah-daerah yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu klasifikasi risiko positif. Ada peningkatan produksi padi. SIPA Prodi dapat membantu petani meningkatkan produksi padi dengan memberikan informasi yang akurat tentang waktu panen optimum dan potensi hasil panen. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan petani dan ketahanan pangan nasional. Berikutnya, pengurangan biaya produksi. SIPA Prodi dapat membantu petani mengurangi biaya produksi dengan memberikan informasi tentang praktik budidaya yang optimal, seperti penggunaan pupuk dan air yang efisien. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan petani dan ketahanan pangan nasional. Baiklah, nama saya Beldelando dengan NPM 2125240024. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan terkait klasifikasi resiko positif. Yang pertama, peningkatan produksi padi. SIPA Prodi dapat membantu petani meningkatkan produksi padi dengan memberikan informasi yang akurat tentang waktu panen optimum dan potensi hasil panen. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan petani dan ketahanan pangan nasional. Lalu ada pengurangan biaya produksi. SIPA Prodi dapat membantu petani mengurangi biaya produksi dengan memberikan informasi tentang praktik budidaya yang optimal, seperti penggunaan pupuk dan air yang efisien. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan petani dan ketahanan pangan nasional. Untuk peningkatan kualitas padi, SIPA Prodi dapat membantu petani meningkatkan kualitas padi dengan memberikan informasi tentang praktik budidaya yang optimal, seperti pengendalian hama dan penyakit. Hal ini dapat meningkatkan nilai jual padi dan meningkatkan keuntungan petani. Selanjutnya, peningkatan informasi pasar. SIPA Prodi dapat membantu petani mendapatkan informasi pasar yang lebih baik,
seperti harga padi dan permintaan pasar. Hal ini dapat membantu petani membuat keputusan yang lebih tepat tentang penjualan panen mereka dan meningkatkan keuntungan mereka. Selanjutnya, strategi untuk mengatasi resiko positif tersebut, misalnya untuk peningkatan produksi padi, yaitu melakukan edukasi kepada petani tentang praktik budidaya yang optimal. Lalu ada membantu petani mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi padi, seperti pupuk, air, dan teknologi. Lalu mendukung pengembangan infrastruktur pertanian di daerah-daerah yang membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Desvilia dengan nomor MPM 2125240094. Masih di pertanyaan nomor 2, yaitu mengurangi biaya produksi, yaitu melakukan edukasi kepada petani tentang praktik budidaya yang efisien berdasarkan informasi dari SIPA Prodi. Membantu petani mendapatkan akses ke teknologi yang membantu mengurangi biaya produksi seperti alat pertanian dan sistem irigasi. Lanjut, ada mendukung pengembangan kebijakan yang dapat membantu petani mengurangi biaya produksi. Selanjutnya ada peningkatan kualitas padi, melakukan edukasi kepada petani tentang praktik budidaya yang dapat meningkatkan kualitas padi, seperti untuk pengendalian hama dan penyakit. Lalu membantu petani mendapatkan akses ke teknologi yang dapat membantu mereka meningkatkan kualitas padi, seperti benih unggul dan pupuk organik. Mendukung pengembangan kebijakan yang dapat membantu petani meningkatkan kualitas padi. Selanjutnya ada peningkatan informasi pasar, yaitu kita menyediakan informasi pasar kepada petani melalui SIPA Prodi, membangun platform online yang dapat menghubungkan petani dengan pembeli. Terakhir mendukung pengembangan kebijakan yang dapat membantu petani mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan.